Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Uti semua yang dirahmati Allah. Dengan seizin Allah kita dapat berjumpa kembali dalam Tadarus Ramadan 1446 Hijriah. Yang kali ini kita berada di surat keempat yaitu An-Nisa. Ada 176 ayat. Dan ini termasuk surat Madaniyah, adanya di juz 4, 5, dan 6. Lumayan panjang sahabat sekalian. Kali ini Uti akan membacakan lembar pertama 1 halaman beserta arti atau terjemahnya dan footnote serta asbabun nuzulnya. Untuk halaman berikutnya Uti akan membacakan terjemah atau artinya saja berikut footnote dan asbabun nuzulnya jika ada. Tujuannya hanyalah untuk mengetahui bahwasanya kita itu perlu belajar dan belajar lagi sebagai penguatan bagi kita, utamanya yang sudah usia seperti Uti 50 tahun ke atas lansia. Sahabat yang dimuliakan Allah, sesuai dengan judulnya yaitu surat keempat An-Nisa tentang wanita. Nah, ini penting sekali bagi kita mengenai hukum-hukum yang ada di surat An-Nisa ini. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan benar ataukah belum, sehingga kita termasuk orang yang memang takwa sama Allah, ataukah perlu ditingkatkan lagi atau memang belum pernah tahu tentang itu. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah, kita mulai saja. Mudah-mudahan kita baca bersama, hasilnya akan tetap membuat kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Amin amin ya Allah ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum
Zalika adna ala ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani'am mari'a wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyak baru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Halaman 77 ayat 1 sampai dengan 6 tentang hukum keluarga, yaitu kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya. Ayat 1, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ayat 2, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Ayat 3, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki,
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dolim. 4. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Footnote 179. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau meminta kepada orang, mereka mengucapkan nama Allah, seperti as'aluka billah, yang artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. 180. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah. 181. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelumnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. 182. Hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada. 183. Pemberian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. 184. Orang yang sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh atau dewasa, atau orang dewasa tidak dapat mengatur harta bendanya. 185. Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Halaman 78 ayat 7 sampai dengan 14 tentang pokok-pokok hukum warisan. Ayat 7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat ke-8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 9.
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala neraka. 11. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia, anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Sebagian pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Footnote 186, kerabat yang baik mempunyai hak waris dari harta warisan. 187, pemberian sekedarnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan. 188, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah. Lihat surat An-Nisa surat 4 ayat 34. 189, maksudnya jumlahnya 2 atau lebih. Halaman 79 ayat 12, dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta.
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak memudorotkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. 13. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. 14. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Asbabun Nuzul ayat 11 sampai dengan 14. Jabir bin Abdillah bercerita, suatu hari dengan berjalan kaki, Rasulullah dan Abu Bakar menjengukku yang sedang sakit parah di tempat Bani Salamah. Saat mereka tiba, aku tidak sadarkan diri. Lalu Rasulullah berwudu dan memercikkan beberapa tetes air wudu kepadaku. Aku sadar seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perintahkan atas harta yang kumiliki?" Kemudian Allah menurunkan keempat ayat ini. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibn Majah. Footnote 190. Memudorotkan kepada ahli waris ialah tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, sekalipun kurang dari sepertiga. Jika ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. Halaman 80. Ayat 15 sampai dengan 18 tentang dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya. Ayat 15. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka atau perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Ayat 16. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 18. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang," dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
Berikut ini tentang bergaul dengan istri. Ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Asbabun Nuzul ayat 19. Dari Ibn Abbas, beliau berkata, pada masa jahiliyah apabila ada seorang laki-laki meninggal, maka wali laki-laki tersebut paling berhak untuk mendapatkan istrinya apabila berkehendak dia menikahinya apabila bukan ibunya, atau menikahkannya dengan laki-laki lain. Mereka para wali laki-laki tersebut lebih berhak untuk mendapatkan wanita tersebut daripada keluarga wanita itu sendiri. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai. Footnote 191. Menurut sebagian besar musafir ialah perbuatan zina, sedangkan menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti zina, homoseks, dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid ialah musahaqoh atau lesbian. 192. Menurut sebagian besar musyafir, jalan yang lain itu ialah dengan turunnya An-Nur surat ke-24 ayat 2 tentang hukum dera. 193. Ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut sebagian adat Arab jahiliyah, apabila seorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris, atau dibolehkan menikah lagi. Halaman 81 ayat 20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? 21. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Ayat berikutnya yaitu tentang hukum perkawinan. Ayat 22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang terjadi di masa lampau, di masa jahiliyah yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Asbabun Nuzul ayat 22. Muhammad bin Ka'ab al-Qarsi menerangkan bahwa ketika Abu Qais al-Asyad meninggal dunia, anaknya Mihson bin Qais menikahi istri ayahnya,
dan tidak mewarisi apapun kepada wanita itu. Kemudian wanita ini mengadu kepada Rasulullah, "Pulanglah, mudah-mudahan Allah akan menurunkan wahyu mengenai halmu." Maka Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibn Sa'ad. Ayat 23, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Footnote 194. Maksud ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Halaman 82, masih surat An-Nisa, surat keempat, masuk ke juz 5. Ayat 24. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya, perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Asbabun Nuzul ayat 24. Abu Zaid Al-Khudri menjelaskan ayat ini turun berkaitan dengan seorang perempuan yang mempunyai suami menjadi tawanan perang kaum muslimin saat terjadi perang Autas. Perempuan itu tidak mau dicampuri lelaki yang berhak atasnya sebagai tawanan perang. Hal ini ditanyakan kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat ini sebagai penegasan hukumnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Ayat 25. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain,
yaitu sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina terang-terangan, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, atau berzina dengan sembunyi-sembunyi. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa yang hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri atau dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 26, Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan orang-orang soleh, dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Footnote 195, perempuan-perempuan yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-sama. Penjelasan selanjutnya lihat An-Nisa surat keempat ayat 3. 196, selain dari perempuan yang tersebut, lihat surat An-Nisa surat 4 ayat 23. 197, menambah, mengurang, atau tidak membayar sama sekali mas kawin yang telah ditetapkan. Halaman 83 ayat 27, dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ayat 29 sampai dengan 33 tentang Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan. Ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat 30, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. 31, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 33, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka
maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Footnote 198, dalam syariat diperbolehkan menikahi hamba sahaya apabila telah cukup syarat-syaratnya. Halaman 84, yaitu tentang beberapa peraturan hidup bersuami istri. Ayat 34, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan, dan karena mereka yaitu laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ayat 35, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya atau juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat 36 sampai dengan 42 tentang kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat 37, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Footnote 199, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik. 200, nuzuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami. 201, dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan keluarga, dan ada pula antara yang muslim dan yang bukan muslim. 202, Ibnu Sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang kehabisan bekal, termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya. Halaman 85 ayat 38, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, yaitu ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu, adalah teman yang sangat jahat.
Ayat 39, dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan menginfakkan sebagian rejeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Ayat 40, sungguh Allah tidak akan mendolimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. 41, dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. 42, pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah atau dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian perbuatan mereka apapun dari Allah. Ayat selanjutnya tentang kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir dan batin dalam sholat. Ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja atau lewat di masjid tanpa tinggal sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Selanjutnya tentang orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka. Ayat 44. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar. Footnote 203, zarah adalah sesuatu yang terkecil dan teringan. 204, sebagian besar ulama menjelaskan arti menyentuh di sini adalah bersentuhan kulit, dan sebagian lain adalah bercampur dengan suami istri. Halaman 86, ayat 45, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. 46, yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, Roina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali.
47. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia Allah mengampuni apa, yaitu dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ayat 49, tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. 50. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Ayat 51, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Footnote 205, mengubah arti, tempat atau menambah dan mengurangi kata-kata. 206, mereka mengatakan dengarlah, tetapi hati mereka mengatakan mudah-mudahan kamu tidak dapat mendengarkan atau tuli. 207, tentang kata ro'ina, sama artinya dengan unzurna, artinya perhatikan kami. Selanjutnya lihat Al-Baqarah surat kedua ayat 104. Footnote 208, ada yang mengatakan kadar keimanannya yang tipis, dan ada yang mengatakan jumlah orangnya yang sedikit. 209, menurut kebanyakan mufasir, maksudnya ialah mengubah wajah mereka lalu diputar ke belakang sebagai penghinaan. 210, Jib sama dengan Togut, ialah setan dan apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 87 ayat 52, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. 53, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun, yaitu kebajikan kepada manusia. Ayat 54, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Asbabun nuzul ayat 54. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang suatu ketika berkata, Muhammad menganggap dirinya telah diberi kenabian, kemenangan, dan Al-Quran karena sifat tawaduknya, sedangkan ia mempunyai 9 istri.
Maka raja manakah yang lebih utama daripada dia? Hadis riwayat Ibnu Abi Khotim. Ayat 55, maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Ayat 56, sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, demikian sahabat yang dimuliakan Allah. Terima kasih yang telah mengikuti. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di terjemahan ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.